Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Eh, Perkenalkan saya Ardi Soma, eh, NIM 2024 819014. Eh, Kepada yang kami hormati, eh, Pak Dr. Iman Subasman, para dosen dan juga sahabat-sahabatku mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen pendidikan Islam mata kuliah riset metodologi. Kami akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Model Manajemen Pembelajaran Tahsin Al-Quran dengan metode Umi di SD Sains Islam Al-Farabi. Jadi tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah riset metodologi. Baik, kita akan mulai saja. Jadi dimulai dengan istilahnya eh, why, mengapa penelitian ini dilakukan ya, atau latar belakang penelitian. Ya. Bahwasanya kita perlu ketahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Karena dia kalamullah, maka kedudukannya di kalau masalah ada paling tinggi. Ya. Dan keutamanya sangat sangat besar, sangat banyak. Ya. Di antaranya adalah bahwasanya Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Ya. Kemudian juga sebagai petunjuk hudan bagi manusia. Ya. Kemudian rahmat, kasih sayang dari Allah, dan juga busyra, yaitu kabar gembira ya, bagi manusia dan juga khususnya bagi kaum muslimin. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan sungguh telah kami turunkan ke atas engkau Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai' sebagai penjelasan dari segala sesuatu, wahudan dan juga petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang yang beriman. Ini ada beberapa utamanya di antara tadi ya. Tadi sebagai penjelasan dan segala sesuatu, ya, penjelasan hukum, penjelasan sejarah, ya, penjelasan eh, halal haram, ya, dan banyak sekali ya penjelasan yang lainnya. Kemudian juga petunjuk pada jalan yang diridhoi Allah, ya. Kemudian juga kasih sayang dari Allah untuk manusia, ya. Maksudnya bagi orang beriman dan juga kabar gembira agar dia hidup di dunia punya pegangan pedoman hidup. Ya. Oleh karena itu, eh, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan Al-Quran. Di antara kewajiban yang pertama eh, adalah membaca Al-Quran. Ya. Ini banyak sekali perintahnya. Ya, di antaranya adalah wahyu pertama dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan
kepadanya apa yang ia tidak ketahui. Nah, ini ya perintah di antara banyak sekali perintah yang lainnya ya. Perintah baca Al-Qur'an ya. Tuh. Juga kalau kita lihat keutamaannya luar biasa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah ini Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 pahala. Sungguh besar ya. Namun demikian kita juga harus tahu bahwa membaca Al-Quran harus benar. Ya. Harus dengan tartil. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wartil Qur'ana tartilan." Dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Dari tartil ini adalah membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Oleh karena itu, belajar membaca Al-Quran harus dimulai dari ya, kecil, ya. Dari anak TK, TPA, ya, atau dari SD. Padahal itu program dasar, program inti dari pendidikan-pendidikan Islam ya seperti SD Islam ya termasuk dalamnya adalah SD Sains Islam Al-Farabi adalah programnya adalah unggulan yaitu membaca pembelajaran Al-Qur'an ya. Dan pembelajaran Al-Qur'an di SDSI Al-Farabi atau SD Sains Islam Al-Farabi ya itu dengan menggunakan metodenya metode ummi ya itu dimulai sejak tahun 2021 ya. Diharapkan apa? Dengan model manajemen pembelajaran tahsin metode Umi, ya itu terbukti efektif meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran murid SD Sains Islam Al-Farabi. Ya. Itu terbukti ya. Nah, sebelum penggunaan metode ini kualitas bacanya kurang ya. Namun demikian eh, dalam pelaksanaan terutama manajemen pembelajaran tahsin metode Umi ini ada beberapa kendala atau masalah. Ya. Yang pertama adalah perencanaan target kurang jelas dan terukur. Baik itu perencanaan dalam taraf eh, umum ya yang dilakukan oleh koordinator juga perencanaan dalam taraf khusus ya ini yang dilakukan oleh guru ya perencanaan pembelajaran oleh guru itu juga kurang jelas dan terukur. Kemudian juga kurangnya guru khusus Al-Quran yang sudah bersertifikasi UMI ya. Perlu ketahui bahwasanya untuk sekarang guru yang ajar Al-Quran ada 23 orang guru yang sudah bersertifikat ya. Karena syarat mengajarkan harus punya sertifikat. Dan sertifikat ini didapatkan dari proses ya. Ini yang pertama screening atau tes awal ya. Kemudian setelah itu kemudian tahsin melalui tahsin ya ini eh, pembelajaran Al-Quran ya. Tahsin Al-Quran guru ya sebelum dia mengajar dia juga harus tahsin dulu ya. Nah, setelah itu tasih kembali diuji lagi apakah sudah benar hasil dari tahsin tadi. Dan setelah lulus dari tasih yang kedua, baru kemudian sertifikasi. Sertifikasi ini maksudnya adalah pembekalan guru dalam hal mengajar atau pedagoginya. Ya. Jadi untuk mengajarkan metode UMI ini harus guru yang sudah bersertifikat. Ya. Ini kekurangannya. Karena yang 23 tadi itu tidak murni mengajar Al-Quran. Ada yang masih cabang ya. Jadi yang murni hanya 11 guru, yang 12 guru itu masih merangkap sebagai wali kelas, juga merangkap mengajarkan mata pelajaran yang lain. Nah, adapun idealnya harus khusus guru Al-Quran ya. Maka ada 12 guru yang kurang eh,
apa namanya khusus, bukan guru khusus ya. Nah, itu perlu ya untuk kekurangan guru eh, Al-Quran bersertifikat UMI. Dan yang ketiga, quality control yang kurang berstandar ya. Nah, quality control dalam metode UMI dilakukan dengan cara supervisi oleh koordinator, kemudian juga eh, ada namanya TKJ ya, tes kenaikan jilid itu juga quality control ya. Dan juga munakosyah ya, itu juga quality control ya. Kemudian master learning atau keputusan belajar yang kurang maksimal. Jadi ini dibuktikan dengan TKJ ya, tes kenaikan jilid yang dilakukan oleh koordinator kepada siswa yang sudah selesai menyelesaikan jilid, itu banyak yang tidak lulus ketika dites ya. Itu juga berarti ketika mengajarkan guru masih belum tuntas ya dalam dari segi kualitasnya. Kemudian sekarang eh, bagaimana ya? Atau tujuannya dulu ya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model manajemen pembelajaran tahsin Al-Quran dengan metode UMI di SD Sains Islam Al-Farabi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Jadi tujuan penelitian adalah menganalisis model manajemennya ya, pembelajaran tahsin Al-Quran. Yang di sini adalah eh, yang dimaksud adalah manajemen dari koordinator Al-Quran ya, yang ada di SD Sains Islam Al-Farabi. Itu yang dimaksud dengan model manajemen pelajaran. Jadi kita menganalisis itu ya, apa yang dilakukan oleh koordinator Al-Quran. Baik, ya, sekarang ke landasan konseptual ya. Bagaimana penelitian ini? Ya, ini landasan konseptual ya. Baik, kita mulai dari manajemen pembelajaran ya. Menurut Rahmat, manajemen pembelajaran adalah usaha pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran berorientasi tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi usaha untuk mengelola ya, pembelajaran yang tadi ya isinya adalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau controlling, evaluasi ya, supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif ya, berhasil guna dan efisien berdaya guna ya. Kemudian yang kedua adalah apa itu tahsin Al-Qur'an? Ya, tahsin Al-Qur'an adalah upaya memperbaiki, tahsin artinya memperbaiki atau memperbagus ya. Ya, jadi di sini diartikan asalnya tahsin tilawah Al-Qur'an ya. Cuman biasa istilahnya dihilangkan tilawah, jadi tahsin Al-Qur'an ada upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan meletakkan kaidah-kaidah cara membaca yang baik dan benar, di antaranya isinya adalah makharijul huruf ya. Ada tempat-tempat keluarnya. Bagaimana cara mengeluarkan suara huruf-huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan tempat keluarnya ya. Kemudian sifat-sifat huruf ya, ini sifat yang melekat pada huruf ya. Sifat lazimah ada sifat aridhah ya. Ini sifat yang ada pada huruf harus benar ya. Jadi ada makharijul huruf, ada sifat huruf ya. Kemudian tajwid ya, hukum-hukum bacaan ketika eh, bertemunya huruf satu dengan huruf yang lain ya. Dan bacaan yang dengan tartil, tartil yang sebagaimana tadi ya. Sesuai dengan tajwid tadi dengan tartil dengan benar sebagaimana bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian metode UMI ya, metode UMI adalah salah satu metode tahsin Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tajwid sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dari di metode UMI ini adalah caranya langsung dulu ya, langsung, tidak ada teori-teorinya nanti ya. Kalau selesai semua baru teori. Jadi langsung anak langsung disuruh membaca ya, sebagaimana eh, karakter dari ibu ya. Umi ya, nama diambil dari Umi itu ciri khasnya adalah langsung ya, tidak teori, jadi langsung cara yang benar bacanya bagaimana, kemudian berulang-ulang dan dengan kasih sayang. Nah, itu ciri khas. Makanya kenapa dinamakan Umi ya. Karena sifatnya Umi ibu, ibu itu ketika mengajarkan anaknya itu langsung, ya teori ya. Ketika mengajarkan makan langsung disuapin ya. Tidak perlu teori. Kemudian langsung berulang-ulang ya, terus
kemudian baru dengan kasih sayang. Nah ini. Eh, Dan juga ini mempunyai biasa rumus disebutnya 7 10 7. 7 program dasar ada 7 ya. Nah ada 10 eh, apa namanya 10 pilar mutunya dan ada 7 tahapan mengajar. Jadi dalam mengajar ada tahapannya dan ada waktunya sesuai dengan waktunya. Nah kemudian yang terakhir dari kesimpulan, jadi model majmuk pembelajaran tahsin Al-Quran metode Umi. Jadi model pengelolaan atau manajemen pembelajaran tahsin Al-Quran metode Umi untuk seluruh komponen SD Islam Al-Farabi ya, yang dilakukan oleh seorang koordinator Al-Quran. Jadi fokus dari penelitian ini adalah manajemen pembelajaran tahsin Al-Quran metode Umi yang dilakukan oleh seorang koordinator kepada semua ya, semua aspek di sekolah SD Sains Al Farabi ya. Jadi kalau penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang pembelajarannya saja ya ataupun metodenya saja ya. Ada lagi yang sudah manajemen tapi manajemen yang dilakukan oleh guru dalam hal eh, pembelajaran ya. Nah, yang sekarang yang dilakukan oleh saya adalah fokus manajemen pembelajaran tahsin ya, yang dilakukan oleh koordinator Al-Quran yang meliputi semua ya. Apa saja yang saya akan eh, ini ya sebutkan bagaimana sih manajemennya ya. Ada 10 tugas pokok koordinator yang itu merupakan bagian manajemen ya yang saya singkat dengan setumpuk 10 tugas pokok ya tugas pembelajaran eh, tahsin ya umi yang berkualitas ya dengan setumpuk tadi itu 10. Saya bacakan secara singkat ya 10 ini ya. Yang pertama adalah menyusun program kerja dan menyiapkan form administrasi ya baik untuk keperluan koordinatornya ataupun keperluan guru administrasi. Nah, semua di yang pertama itu. Dan itu bagian dari perencanaan planning ya. Jadi menyusun program kerja tuh planning dan juga menyiapkan form administrasi. Yang kedua adalah mengelompokkan siswa dan guru. Ya, jadi eh, siswa dikelompokkan beberapa kelompok ya sesuai dengan capaian ataupun eh, kemampuan ya. Jilid mana itu dikumpulkan dari satu. Kemudian dikelompokkan juga gurunya yang mengajar siapa. Ini bagian dari organisasi ya, organisasi. Dan yang ketiga melakukan coaching guru baru. Melakukan coaching guru baru artinya membekali ataupun membimbing guru baru yang baru mengajar ya. Itu didampingi dan di coaching oleh eh, koordinator. Ini sebetulnya. Dan juga yang selanjutnya adalah eh, supervisi guru Al-Quran. Jadi dilakukan setiap semester beberapa kali ya, disesuaikan waktunya. Ada yang 3 kali, 2 kali ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi ya kontrol eh, quality control itu ya dalam rangka ini. Jadi dilakukan supervisi guru. Jadi guru disupervisi mengajarnya dari awal sampai akhir semua guru ya. Dan ada pelaksanaan pembinaan guru Al-Quran pekanan. Jadi setiap pekan ada pembinaan guru oleh koordinator ya kepada guru Al-Quran, mengevaluasi juga merefreshing ya metodologi dan lainnya ya. Dan ada TKJ ya, apa tes naik kenaikan jilid ya itu dilakukan dalam rangka tadi ya
kontrol dan juga quality control ya, itu TKJ. Kemudian juga ada pramunakosah dan munakosah ya, ataupun kalau di skripsi sidang skripsi atau sidang munakosah ya, itu dari anak dites oleh beberapa tes ya, yaitu yang pertama ya dites bacaannya bagaimana ya, suruh baca Al-Quran apakah sudah benar, sudah tertular belum. Kemudian tes bacaan Qorib ya, apakah sudah benar membaca Qorib ya. Kemudian juga ada tes teori tajwid. Nah, ini baru teori tajwid juga dihafalkan, anak harus hafal ya satu buku. Itu juga baca. Kemudian tes tahfidz ayat-ayat pendek ya, surat-surat pendek itu diujikan di eh, munakosah. Kemudian setelah lulus dari munakosah baru anak mengikuti khatmul Quran atau imtihan. Dan imtihan ya, yaitu anak uji publik. Jadi eh, laporan kepada orang tua ya dengan sebenarnya ya, tadi anak dites ya, anak eh, istilahnya menampilkan kemampuannya hasil dari pembelajaran tahsin di hadapan orang tua dan undangan ya. Dan yang mengetes ya, orang tua yang sendiri ya. Nah kemudian itu ya, kemudian yang selanjutnya adalah melaporkan hasil perkembangan siswa. Perkembangan setiap bulan dilaporkan ya, bahkan setiap hari kalau kepada orang tua, setiap hari kepada kepala sekolah dan kepada UMI daerah ya, UMI daerah itu setiap bulan harus melaporkan perkembangan siswa. Kemudian yang terakhir ya, ini komunikasi yang baik kepada semua pihak oleh koordinator. Nah ini semuanya 10 eh, model manajemen yang akan kami teliti ya sebagai model manajemen pembelajaran yang unik ya, yang ada eh, metode UMI ya. Yang selanjutnya metode penelitian. Nah, bagaimana ya penelitian ini dilakukan ya. Nah, eh, pendekatan penelitian yang kami lakukan ada kualitatif deskriptif, artinya penelitian yang menghasilkan data deskripsi ya, pemaparan dari subjek dan informan ya, tanpa adanya perhitungan statistik. Jadi tidak ada perhitungan statistik kalau dalam hal kualitatif deskriptif ya. Kemudian metodenya yang kami lakukan ada jenis penelitian studi kasus. Kasus ya, ini kasus model manajemen pembelajaran tahsin Al-Quran ya, metode UMI di SD Syarif Islam Al-Farabi. Jadi yang kami teliti adalah kasus ya, dalam hal ini model manajemen yang diterapkan di SD Syarif Islam Al-Farabi ya. Jadi fokusnya pada manajemen yang di sini adalah dilakukan oleh koordinator Al-Quran ya, itu ya. Kemudian teknik pengumpulan data ya, metodenya adalah yang pertama observasi ya, mengamati ya, memperhatikan ya, apa yang dilakukan ya, kaitannya dengan manajemen, baik itu dilakukan oleh koordinator ataupun guru-guru ya dalam hal pembelajaran Al-Quran metode UMI ini di SD Sains Al-Farabi. Tadi diamati ya, langsung ke lapangan ya, yakni ke kelas, ke kelompok, ke ruang-ruangan pembelajaran ya, dan juga langsung melihat juga apa yang dilakukan oleh koordinator. Ada wawancara ya. Wawancara ini percakapan yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain dalam rangka apa? Dalam rangka menggali ya informasi ya, data baik itu kepada koordinator Al-Quran, guru Al-Quran, ya, kepala sekolah, bahkan mungkin siswa ya sebagai objek pelajaran, yaitu semuanya eh, diwawancara ya. Dan juga dokumentasi ya, dokumentasi
bentuk administrasi yang ada pada koordinator ataupun pada guru, sebagaimana administrasi pembelajaran ya. Karena administrasi pembelajaran metode UMI sudah ada khusus ya. Nah, berbeda dengan administrasi pembelajaran pada pelajaran yang umum. Ada khusus administrasinya apa saja ya, itu eh, lengkap ya. Dan juga foto-foto termasuk itu dokumentasi ya. Dan juga data sekunder. Data sekunder adalah eh, data-data tidak secara langsung berhubungan dengan pembelajaran tahsin Al-Quran, tapi ada kaitannya ya, tapi tidak secara langsung. Ya, ini seperti profil sekolah ya, kemudian perkembangan siswa masuk ya, ataupun jumlah siswa, data-data tentang sekolah itu juga masuk ke teknik data sekunder ya. Kemudian yang terakhir teknik analisis data ya. Analisis data ini menggunakan analisis data interaktif ya, sebagaimana yang dinukil dari seorang pakar ini ya, Matthew B. Mail dan Michael Huberman ya. Michael Huberman itu ada tiga ya, yakni yang pertama pengumpulan data ya. Jadi data dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan data sekunder itu semua dikumpulkan ya. Kemudian dikumpulkan apa namanya? Dikumpulkan, diklasifikasikan, dikumpulkan ya semuanya dari satu. Kemudian yang kedua reduksi data, yakni eh, pemilihan data-data yang tadi sudah dikumpulkan, kemudian dicek, diseleksi, disederhanakan ya, dipilih yang validnya apa. Nah, itu di reduksi data ya. Baru kemudian setelah direduksi baru penyajian data, yakni laporan. Penyajian data yang tadi sudah direduksi itu dikumpulkan, dinarasikan dengan kalimat yang logis dan sistematis, mudah dipahami dan dalam bentuk eh, tesis ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pemaparan kami ya tentang proposal tesis. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.